Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi DM Project. Teman-teman, hari ini saya ingin bincang berkenaan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Yaitu ketika kebaikan dibalas dengan keburukan. Teman-teman pasti mikir ya, ketika tema ini saya angkat, pastilah kita, saya, Anda ya, itu pernah merasakan ketika kita sudah melakukan sebuah kebaikan ya, kok begini ya balasannya gitu ya. Baik itu dengan teman, baik itu dengan sahabat ya, baik itu dengan keluarga atau dengan orang lain sekalipun ya. Nah, pertanyaannya, kenapa ketika kebaikan itu dibalas dengan keburukan? Ya, banyak faktor lah ya. Ada yang ingin eksis gitu ya. Kalau misalnya di sebuah perkantoran ya, di sebuah perkantoran ketika kita sudah memberikan bantuan kepada teman sekantor gitu, ya tiba-tiba kita dibalik fitnah ya, dibalik difitnah gitu ya. Itu pernah ya, di sekolah, di kampus, bahkan di lingkungan keluarga ya. Jadi ketika kita sudah melakukan satu kebaikan, memberikan bantuan, memberikan pinjaman, memberikan nasihat, hal-hal itu semua dibalas dengan keburukan oleh orang yang kita bantu. Ya, saya yakin teman-teman di sana itu pasti, seyakin-yakinnya saya itu pernah hal ini terjadi gitu ya. Ya, kita menanggapinya seperti apa gitu? Marahkah kita ya kan? Emosikah kita ya? Nah, ini yang saya coba bincangkan ya kali ini. Ketika kebaikan dibalas dengan keburukan, apa sih sikap kita yang harus kita ambil gitu ya? Teman-teman, ada statement yang bagus ya. Apabila kita berharap dengan orang ketika kita melakukan satu kebaikan, baik itu dengan orang yang kita bantu ya, artinya dengan makhluk ya, maka hal itu tidak akan menjadikan sesuatu yang baik untuk kita, karena kita berharap kepada, artinya kita melakukan satu kebaikan itu ingin ingin balasan gitu ya. Nah, jadi ketika kita melakukan satu kebaikan, seharusnya yang kita ambil sikap adalah melepaskan diri dari kebaikan itu. Jadi nothing tulus gitu. Ya udah, aku bantu ya, aku pinjamin ya, aku kasih masukan, ya udah itu terserah gitu. Bukan kita ya udah mana bayarannya gitu ya. Kalau itu kan bisnis namanya ya. Nah, jadi ketika kita memberikan satu bantuan, yang harus pertama kali kita lakukan, jangan berpikir imbal balik. Jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan untuk memberikan kepada teman kita kah, saudara kita kah, keluarga kita kah, orang lain kah sekalipun, jangan pernah kita menginginkan satu imbalan gitu. Apalagi imbalan itu daripada keinginan kita ya. Ingin imbalan itu dari orang yang kita kasih bantuan. Ya udah, itu akan kecewa banget kita. Akan kecewa banget. Nah, jadi kalau kita memberikan bantuan itu ya teman-teman ya, berikan pertolongan, memberikan atau melakukan sebuah kebaikan ya, itu sebaiknya kita berserah diri kepada Tuhan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
Setelah kita berserah diri, mau dibalas baik, mau dibalas buruk, itu udah nggak jadi persoalan. Ingat, yang memberikan balasan itu, teman-teman, itu bisa dari orang yang kita bantu, bisa juga dari orang lain, bisa dari dia, gitu loh. Jadi, yang memberikan balasan atas kebaikan kita, itu biasanya, ya, itu bukan orang yang kita kasih bantuan itu langsung, atau orang yang kita kasih kebaikan itu langsung, ya. Jadi kalau misalnya, ini misalnya nih ya, kalau teman-teman ingin melakukan satu perbuatan yang baik gitu ya, kalau masih berharap dari apa yang dilakukan kepada seseorang gitu, ingin imbal balik, itu akan kecewa. Sekali lagi saya katakan akan kecewa. Misalnya nih, ya, ini misalnya nih, teman-teman itu melakukan subscribe kepada YouTubers yang lain. Teman-teman ingin berharap dong, yang di-subscribe itu ingin men-subscribe balik gitu kan. Namun dalam sekian waktu tiba-tiba menghilang gitu ya, berkurang gitu ya subscribernya. Itu jengkel banget sebagai manusia normal. Namun kalau kita pikirkan gitu ya, jangan kita berharap daripada yang seperti saya katakan, jangan kita berharap dari apa yang udah kita lakukan itu kepada orang yang kita kasih bantuan itu. Jangan. Berbuat baiklah, karena yang memberikan balasan daripada apa yang kita kerjakan itu tidak lain tidak bukan datangnya dari Tuhan. Jadi dari Tuhan itu bisa aja dari si A, si B, si C, si D. Jadi ketika teman-teman di unsubscribe gitu, jangan kecewa. Jadi kalau kalian pikirkan, loh kok kemarin 100, kok sekarang udah tinggal 95, 5-nya kemana? Apa ditelan bumi gitu? Oke, jadi itu hal kecil yang kita lakukan gitu ya. Namun ya sangat berpengaruh kepada psikologis. Bayangin kalau seandainya kita pikirkan apa yang udah kita lakukan seakan-akan atau persepsi kita itu adalah perbuatan baik gitu ya. Nah, kita ingin balasan dari orang yang kita bantulah ya. Kita bantu, kita berikan bantuan tersebut, ya kita ingin ada feedback dari mereka, dari dia gitu ya. Ternyata ditunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai sekian lama itu nggak hadir-hadir, nggak datang-datang. Bahkan ya kalian itu difitnah gitu loh. Ya, kalian difitnah, kemudian diomongin, ya. Bayangin tuh. Jadi ketika kita udah melakukan sesuatu yang menurut kita baik secara logika dan sosial, kita ingin ada feedback langsung gitu dari yang kita bantu, ya tapi ternyata kok nggak ada hadir, kok nggak ada datang bantuan itu gitu ya. Nah, makanya berharap kepada manusia akan kecewa ya. Ingat, berharap kepada manusia akan kecewa. Berharap pada tahta dan harta akan sirna. Oke? Jadi 2 hal ini, jangan berharap kepada manusia, jangan mengandalkan harta dan tahta. Tapi ketika kita sedang melakukan satu kebaikan, jangan dilihat lagi ke belakang atas kebaikan itu, namun bermohonlah bahwa jangan sampai kita sebagai manusia, sebagai individu yang melakukan kebaikan itu menjadi ria, menjadi mengumbar gitu ya, mengumbar gitu ya. Nah, oke, teman-teman, yang paling penting lagi sedikit saya tambahkan bahwa ketika kita memberikan bantuan, memberikan kebaikan dalam konteks sosial gitu ya, dan kita berharap kepada lingkungan sosial itu sendiri, maka yang kita dapatkan adalah kesengsaraan. Kesengsaraan atas
bantuan atau kebaikan sosial yang udah kita berikan. Karena kita berharap gitu loh. Misal nih, Anda ingin jadi politisi, jadi anggota dewan nih, ya. Nggak usah jauh-jauh, di lingkungan RT aja deh, di RT. Anda ingin menjadi anggota dewan di lingkungan pemilihnya itu di lingkungan RT kalian dulu, jangan sampai melebar kemana-mana gitu ya, di lingkungan RT gitu ya. Biasanya seorang anggota dewan itu ya, untuk mendapatkan suara, salah satunya adalah memberikan atau mewujudkan sebagian kecil keinginan daripada konstituen. Ada sembako, ada pakaian, ada sarung, macam-macam nih ya, macam-macam. Namun ketika pada saat hari hanya, pada saat pencoblosan, ini RT kalian nih, ingat ya, ini RT-nya ya, satu lingkungan RT maksudnya ya. Pada saat pencoblosan, ketika Anda menganggap bahwa apa yang udah Anda tebar, apa yang udah Anda tanam di lingkungan RT itu, Anda akan menuainya ya. Karena kita melakukan sesuatunya dengan pamrih, apa yang terjadi? Coba lihat ini. Ternyata pada saat pemilihan di lingkungan RT Anda aja, Anda kalah. Ya, apa yang terjadi? Sumbangan masjid ditarik, barang-barang yang udah dikasih ingin diambil balik, ya kan? Karena apa? Karena ketika kebaikan yang Anda lakukan itu pamrih, gitu loh. Anda melakukan satu kebaikan tapi pamrih. Nah, pamrihnya lebih parah lagi, pamrihnya kepada makhluk, kepada manusia. Beda halnya kalau Anda pamrih kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Oke, teman-teman, saya rasa sekilas tentang kebaikan dan keburukan ya. Ketika kita melakukan satu kebaikan ternyata dibalas dengan keburukan oleh orang yang udah kita bantu, orang yang udah kita santuni ya. Karena apa? Karena kita berharap kepada manusia. Nah, itu kesalahan terbesar yang kita biasa lakukan. Maka berharaplah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah melakukan kebaikan, ya kita berpasrah dirilah. Jangan berharap kepada, sekali lagi, jangan berharap kepada orang yang sudah kita kasih bantuan. Berharap kepada manusia akan kecewa, oke? Berharap kepada tahta dan materi atau harta itu akan sirna. Jadi dua hal itu harus diingat. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan topik ini. Semoga bermanfaat buat saya dan juga buat teman-teman. Ketika ada masukan ya, ada sanggahan, oke, mari kita diskusikan ya. Mari kita diskusikan. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya Den. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.